Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hampir tengah malam, Owen baru sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ia langsung berlari mencari taksi dan menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, dirinya terus merapalkan berbagai macam doa yang ia bisa. Air mata tak henti-henti mengalir membasahi pipinya. Setelah sampai di rumah sakit Pranata, Owen kembali berlari menuju ruangan yang dia tuju. Dek, sebuah senyum manis menghiasi wajah seorang wanita yang cantik yang kini sedang memangku seorang bayi mungil di tangannya. Dengan langkah cepat, dirinya langsung menghambur memeluk wanitanya dengan penuh sayang. Air matanya semakin deras saat ia melihat mata cantik bayi mungil itu tengah menatapnya. Ini anak kita, tanyanya sedikit terbata, gugup, bahagia, dan bergetar. Semua menyatu menjadi satu. Welcome papa, ucap sang istri dengan suara khas anak kecil. Maafin papa sayang, maafin papa yang mengingkari janji papa, ujarnya lalu ia segera mengambil alih bayi yang digendong istrinya itu. Cantik sekali kamu sayang, persis bunda kamu, gumamnya lirih sambil mengusap lembut pipi bayinya. Sayang, maafkan aku, ucap Owen merasa bersalah karena di saat istrinya melahirkan, ia tidak bisa menemaninya. Tidak perlu, yang penting semua sudah sehat dan selamat. Juga baby baik-baik saja, kata Gwen lega karena suaminya sudah pulang. Terima kasih sudah memberikanku seorang malaikat mungil seperti ini, ucap Owen. Lalu ia mencium kepala Gwen dengan sayang. Papa sudah pulang, tanya Sam tiba-tiba masuk dengan membawa sebuah makanan untuk sang bunda. Sam yang menjaga dan menemani Gwen selama proses persalinan. Di umur Sam yang masih terhitung belia, masih di bawah umur, dirinya terpaksa harus melihat bagaimana perjuangan sang bunda saat melahirkan baby ke dunia ini. Sam terus memeluk kepala bundanya saat proses melahirkan. Bahkan Sam rela sampai tangannya dijadikan bajunya cakaran oleh sang bunda. Sudah, terima kasih ya, kamu menepati janji sama papa, kata Owen bangga dengan anak sulungnya. Sam kan laki-laki sejati, tentu saja harus bisa menepati janji. Sam meletakkan makanan itu di atas meja, lalu berikutnya ikut duduk di sebelah Gwen. Bunda mau makan sekarang? Tanyanya. Sebentar lagi bang, terima kasih sudah menemani bunda tadi, kata Gwen menggenggam tangan Sam. Mulai sekarang, Sam mau dipanggil abang, tidak cuma oleh adik-adik, tapi juga sama bunda dan papa. Boleh? Tanya Sam tersenyum. Tentu sayang, kamu sudah menjadi abang yang baik buat adik-adik selama ini, kata Gwen tersenyum. Bunda, apakah semua orang melahirkan sesakit seperti bunda tadi? Tanya Sam tiba-tiba dengan suara lirih. Sam, Gwen dan Owen saling menatap sebentar, lalu menatap ke arah Sam. Sam baru melihat perjuangan seorang ibu yang melahirkan anaknya ke dunia ini. Butuh perjuangan dan mempertaruhkan nyawanya. Tapi Sam menarik nafasnya begitu panjang sebelum akhirnya melanjutkan ucapannya. Tapi kenapa ibu kandung Sam malah membuang Sam ya bun? Kenapa dia tidak menyukai kehadiran Sam? Tanya Sam lirih. Sayang, ibu kandung kamu pastilah orang baik. Mungkin ada satu alasan kenapa dia harus meninggalkan kamu di depan kamar bunda. Bukan membuang sayang, tapi dia menitipkannya kepada bunda, ujar Gwen. Sam bukan anak kecil yang bisa mudah percaya dengan jawaban bunda seperti ini. Sedari dulu, bunda selalu mengatakan seperti ini. Tapi nyatanya, Sam memang hanyalah anak buangan. Orang tua Sam tak menginginkan kehadiran Sam di dunia ini. Tapi satu yang Sam bingung, kenapa dia mau susah payah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melahirkan Sam, bila akhirnya dia membuang Sam. Tanya Sam lagi. Sungguh Owen dan Gwen tidak mampu menjawab. Keduanya hanya bisa diam dan saling melirik. Lalu akhirnya mereka berpelukan berempat. Sayang, ada yang ingin bertemu dengan kamu,
Tapi, ucap Owen pelan dan berusaha kuat. Tapi apa? Tanya Gwen penasaran. Aku mohon kamu kuat dan bisa menerima semuanya. Maafkan semua kesalahannya dan jangan menangis, kata Owen mengingatkan. Apa sih sayang? Gwen sedikit kesal lantaran Owen bertele-tele menurutnya. Sama mana? Apakah sekolah? Tanya Gwen lagi. Ini adalah hari kedua pasca ia melahirkan. Dirinya masih di rumah sakit. Baru sore nanti baru boleh pulang. Aku mau mengajak kamu ke suatu tempat, biar baby di sini sama papa, ucap Owen sambil menggenggam tangan Gwen. Pergilah nak, biar bayi kalian sama papa. Di sini banyak suster, jadi kamu tidak perlu khawatir, ucap Papa Danu menimpali. Memangnya kemana? Kenapa baby nggak diajak saja? Tanya Gwen dengan mengerutkan dahinya. Ayo. Owen langsung menggandeng tangan Gwen untuk masuk ke dalam mobil. Ia akan membawa Gwen pulang ke rumah lamanya. Dek. Jantung Gwen tiba-tiba berpacu begitu cepat saat rumah lamanya ternyata sudah dipenuhi orang-orang. Tak ingin berpikir negatif, Gwen menatap Owen seolah meminta penjelasan. Ayo kita masuk. Owen membukakan pintu mobil Gwen dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Hampir semua tamu terkejut melihat kedatangan Gwen dengan jalan sedikit tertatih dan masih memegang perutnya. Itu siapa? Tanya Gwen terbata saat sudah sampai di ambang pintu. Tubuhnya hampir luruh ke lantai. Firasatnya mengatakan hal yang sangat buruk. Namun logikanya berusaha menepis. Walau sebenarnya hatinya lebih kuat mengatakan bahwa itu adalah orang yang pernah mencintai dan dicintainya. Maaf, kemarin aku ke Jepang karena menemani Bang Daniel. Dan Owen menarik nafasnya panjang sambil memejamkan matanya. Bang Daniel minta agar bisa ketemu kamu sebelum... Lagi dan lagi, Owen tak sanggup meneruskan ucapannya. Tanpa bertanya lagi, dengan air mata yang terus berderai membasahi pipinya, Gwen melangkahkan kakinya untuk mendekatinya. Mas Daniel. Suara isak tangis terdengar dari bibir Gwen, terdengar begitu memilukan. Gwen tidak menyangka bahwa Daniel akan pergi secepat ini. Mengapa? Batinnya. Apa yang terjadi denganmu, Mas? Kenapa? Gwen mendongakkan wajahnya ke samping, menatap suaminya yang juga sedang menahan tangisnya. Jelaskan, pekik Gwen tiba-tiba. Sayang, jangan seperti ini, ujar Owen pelan sambil memeluk tubuh Gwen. Kamu bilang kamu ke Jepang menemani dia. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Bahkan Sam juga ikut membohongiku. Maaf, itu permintaan dia sendiri. Dia tidak mau kamu bersedih. Kamu sudah memiliki hidup barumu. Jadi dia memintaku untuk merahasiakannya. Aku sudah berusaha semampuku untuk membantunya, tapi takdir memang berkata lain, ujar Owen menjelaskan. Kanker stadium akhir, sangat kecil kemungkinan orang bisa sembuh. Bang Daniel sudah frustasi sedari dulu. Sayang, ikhlaskan dia. Aku tahu kamu masih mencintainya, tapi kumohon jangan seperti ini. Dia hanya ingin kamu bahagia. Permintaan terakhirnya hanya ingin kamu melihat jasadnya sebelum dimakamkan. Operasi yang dia jalani gagal. Keadaannya kritis di saat yang bersamaan Sam menelponku karena kamu kontraksi dan jatuh. Percayalah, Bang Daniel sudah tenang di sana. Dia sudah bahagia di sana. Gwen semakin mempererat pelukannya di dada Owen. Ia sampai meremas jaket Owen untuk menyalurkan rasa sakit dan pedih di hatinya. Mengapa takdir begitu menyakitkan untuk Daniel? Daniel sosok yang lembut dan penyayang. Daniel adalah alasan utama mengapa Gwen harus selalu tersenyum dan bahagia. Daniel lah orang pertama yang mau mendekatinya dan berteman dengannya. Dia juga orang pertama yang berhasil mencuri hatinya. Apakah Gwen masih mencintai Daniel? Jelas saja masih, namun cinta itu sudah tak sebesar dulu.
karena hari-harinya kini ia habiskan bersama Owen. Perlahan rasa cinta itu memudar. Namun di saat Gwen melihat Daniel sudah tiada seperti ini, hatinya masih terasa sesak dan belum bisa menerima. Meskipun mereka sudah berpisah, namun perpisahan seperti ini sangat-sangat terasa menyakitkan untuknya. Daniela Gantari, anak yang dilahirkan oleh Gwen beberapa tahun yang lalu, tanpa ia duga kelahiran sang putri pertamanya bertepatan dengan kematian mantan suami pertamanya. Gwen dan Owen sepakat memberikan nama itu untuk putrinya agar mereka tetap mengingat sosok Daniel. Perkenalan yang singkat antara Daniel dan Owen namun memiliki kesan tersendiri untuk Owen. Sam sudah pindah dari rumah Gwen dan Owen. Sam kini bersama Rama tinggal di apartemen milik ayah Daniel. Sedangkan Dea dan Salsa mereka melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kini rumah itu hanya ada Arfan, Azizah, dan Arum, serta Nila tentunya. Kehidupan Gwen dan Owen semakin bahagia setelah kehadiran Nila, dan kini Gwen pun sedang dalam persiapan untuk kelahiran anak keduanya. Baby twins akan segera launching dan menemani hari-hari para kakaknya. Sayang, ayo kamu kuat, ucap Owen memberikan semangat kepada istrinya yang sedang berjuang. Sakit, mengapa yang ini begitu sakit? Ayo ibu, sedikit lagi, kepalanya sudah mulai kelihatan. Tarik nafas yang dalam lalu keluarkan. Ayo sayang, kamu bisa. Gwen menarik kuat tangan Owen lalu kembali mengejan sekuat tenaganya. Oe. Alhamdulillah, ucap sang dokter, lalu ia memperlihatkan seorang bayi laki-laki yang begitu kecil dan menggemaskan. Sakit lagi dok, aduh sakit, pekik Gwen saat merasakan kontraksi itu datang lagi. Ayo ibu, satu lagi, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Melihat Gwen yang terus menarik nafas dan mengeluarkan, membuat Owen seketika ikut-ikutan. Sakit, aku gak kuat, ucap Gwen terengah, tenaganya sudah habis. Sayang, sedikit lagi, kumohon, ayo berjuang sedikit lagi, ujar Owen memberikan semangat. Ayo semangat, berjuang. Kamu enak cuma tinggal ngomong begitu doang. Kamu gak ngerasain gimana sakitnya ini. Sakit banget tahu gak? Gwen memaki habis suaminya di sela kontraksinya. Pokoknya aku gak mau hamil lagi, sudah cukup. Oe. Suara tangis bayi kedua saat setelah berhasil keluar dan menghirup udara dunia. Alhamdulillah, dua-duanya laki-laki ya bu. Suster akan segera membersihkannya, ujar dokter. Terima kasih sayang, terima kasih. Gak apa-apa kamu maki-maki aku atau apa, tapi kamu berhasil, terima kasih. Owen terus memberikan hadiah ciuman kepada Gwen, sedang Gwen hanya mampu tersenyum lega. Ia merasa sangat bahagia karena bisa melahirkan dengan ditemani suami. Tidak seperti yang pertama dulu, ia hanya ditemani oleh anak sulungnya. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat yang telah Kau berikan padaku. Kini aku percaya bahwa semua memang akan indah pada waktunya. Tamat.